Pada zaman dahulu kala, di negeri Persia, konon hiduplah dua orang bersaudara. Yang sulung bernama Abu Qasim, sedangkan adiknya bernama Ali Baba. Abu Qasim adalah orang yang sangat kaya, kikir, dan serakah. Dia mempunyai istri yang tak kalah serakahnya bernama Maimunah. Sedangkan Ali Baba yang sangat miskin, namun tidak sombong dan jujur, hidup bersama istrinya yang bernama Siti Rohaya. Ali Baba hidupnya dari mencari kayu di hutan dan dijualnya ke pasar. Pada suatu hari, Ali Baba ingin mencari kayu yang lebih banyak daripada hari-hari biasa, karena dia berniat ingin membayar hutangnya kepada kakaknya yang selalu menagih ke rumahnya dengan diiringi hinaan dan cacian. Nah, adik-adik, marilah kita ikuti kisah Ali Baba yang sangat menarik ini. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, aku berangkat sekarang istriku. Mungkin kayu-kayu yang aku tebang sudah kering. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya. Pak, kenapa sampai 3 ekor keledai kau bawa hari ini? Aku akan mencari kayu lebih banyak hari ini istriku, supaya kita bisa mencicil hutang-hutang kita pada Abu Qasim kakakku. Iya ya. Ya, ayo. Hish, ya. Ya, ayah, ya, busa. Ayo, ya. Setelah Ali Baba sampai di hutan, dia mulai mengumpulkan kayu-kayu yang sudah kering. Dan di samping itu, dia terus mencari kayu-kayu yang lain sebanyak mungkin. Namun, tanpa dia sadari, dia dan keledai-keledainya sudah jauh masuk ke dalam hutan yang lebat. Ali Baba baru sadar ketika di depannya terdapat sebuah dinding karang yang besar dan sangat terjal. Di mana aku ini? Aku belum pernah melihat dinding karang yang besar begini. Kelihatannya dinding ini menakutkan. Sebaiknya aku pulang saja. Aku sudah jauh masuk dalam hutan. Suara apa itu? Seperti derap kaki-kaki kuda. Sebaiknya aku sembunyikan keledai-keledai ini. Kalian harus
harus diam-diam di sini ya. Diam ya. Aku akan memanjat pohon ini supaya lebih jelas melihat apa yang terjadi. Iya. Nah, aduh. Dari sini aku bisa melihat ke bawah dengan jelas. Orang-orang menunggang kuda. Mereka menuju kemari. Waduh. Wajah mereka kejam-kejam. Mungkinkah mereka ini yang disebut 40 penyamun yang terkenal kejam dan sadis itu? Berhenti! Celaka. Mereka persis berhenti di bawah pohon ini. Semoga mereka tidak melihat ke atas. Sesam, buka pintu. Ajaib sekali. Dinding karang itu terbuka perlahan-lahan. Rupanya di balik itu ada gua. Tentu tempat persembunyian mereka. Ayo maju. Wajah mereka tidak ada yang ramah. Semua bertampang mengerikan. Mereka rupanya membawa harta hasil rampokan. Nah, pintunya tertutup kembali. Sekarang ada kesempatanku untuk lari. Waduh, mati aku. Pintunya terbuka lagi. Mereka keluar. Aku harus diam di sini. Kalau mereka tahu, tentu aku dipenggalnya dengan pedang mereka yang mengkilat itu. Sekarang aku baru aman. Aku ingin tahu isi gua itu. Aku masih ingat mantranya. Bagaimana ya? Oh iya, aku ingat. Sesam. Iya, sesam ya. Sesam! Sesam! Buka pintu! Luar biasa, luar biasa. Betul-betul menakjubkan. Pintu terbuka dengan sendirinya. Sekarang aku bisa masuk ke dalamnya. Pintunya tertutup dengan sendirinya. Ya, tapi dalam ruangan ini tetap terang. Iya, terang. Bukan main. Rupanya dinding gua ini berkilauan dan mengeluarkan sinar. Apa ini? Uang dari emas. Banyak betul. Guci-guci ini penuh uang emas. Ini intan. Ini berlian. Ini kalung-kalung mutiara. Tentu penyamun-penyamun itu menumpuk harta ini di sini tanpa seorang pun yang tahu. Iya. Nah, tapi aku sendiri yang tahu. Aku akan penuhi kantong-kantong ini dengan uang emas ini. Iya. Dengan uang ini aku akan kaya raya sampai anak cucuku. Aku harus cepat-cepat pergi sebelum mereka kembali. Caranya bagaimana? Sesam lagi. Ya. Sesam! Sesam! Buka pintu!
Dalam kegelapan malam, Alibaba sampai ke rumahnya. Jadi tidak ada seorang pun tetangga yang melihat apa yang dibawa Alibaba dengan keledai-keledainya. Sesampai di rumah, Alibaba menceritakan semua kejadian kepada istrinya. Istri Alibaba keheranan karena belum pernah melihat harta sedemikian banyaknya. Aduh, Pak. Kalau penyamun-penyamun itu tahu, tentu kita akan mati dipenggal oleh mereka, Pak. Wahai istriku, sebab itu orang tidak boleh tahu. Nah, kita harus menguburkan harta ini dalam rumah, ya. Tapi sebaiknya kita harus menghitungnya lebih dahulu, Pak. Siti Rohaya istriku, kalau kau menghitung, tidak akan habis dalam 2-3 minggu. Iya ya. Iya. Aku punya akal, Pak. Kita takar saja. Kita akan tahu berapa jumlahnya. Betul itu. Cepat pergi pinjam takaran ke rumah kakakku saja, Abu Kasim. Ya. Baiklah, Pak. Aku berangkat sekarang ya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Istri Alibaba bergegas pergi ke rumah kakak iparnya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan istri Abu Kasim. Siapa? Aku, Siti Rohaya. Mau apa kau malam-malam datang ke sini? Maimunah, aku mau pinjam. Mau pinjam beras lagi? Hutang-hutangmu yang lain belum kau bayar. Sekarang mau berutang lagi? Bukan. Aku hanya mau meminjam takaran. Pinjam takaran? Iya. Hei, apa yang akan kalian takar? Beras pun kalian tidak punya? Hanya perlu sebentar saja. Baiklah. Tapi kembalikan cepat ya. Iya, akan kukembalikan cepat. Istri Abu Kasim tetap curiga terhadap Siti Rohaya. Dia ingin tahu apa yang mereka takar. Maka Maimunah memberi lem pada dasar takaran dengan pengharapan supaya benda yang ditakar ada yang lengket di dasar takaran. Nih, cepat kembalikan. Aku masih perlu sekali memakainya. Iya ya, terima kasih. Aku permisi. Alibaba dan istrinya dengan gembira menakar uang emas yang ada dalam ketiga karung itu. Terbayang di wajah mereka bahwa mulai sekarang mereka sudah menjadi orang yang kaya raya. Ya, selesai. Iya. Kita sekarang telah menjadi orang yang sangat kaya raya, istriku. Ini coba. Oh, tuh. Tanganku sampai pegal nakarnya. Iya, Pak. Hutang-hutang kita pada Abu Kasim akan kita bayar semuanya. Iya. Ayo cepat kembalikan takaran ini. Jangan sampai mereka curiga nanti. Ketika takaran telah dikembalikan kepada Maimunah, dia memeriksa dasar takaran yang telah diberinya lem. Dan ketika dia memeriksa, astaga, ada uang emas lengket di dasar takaran ini. Apakah mungkin mereka menakar uang emas? Pasti mereka telah menakar uang emas. Karena mereka tidak sanggup menghitungnya lagi. Tentu mereka menjadi orang kaya sekarang. Dengan satu uang emas ini pun, mereka sudah bisa membeli banyak barang-barang yang mahal-mahal. Apalagi dengan ditakar.
Siapa? Aku, suamimu. Oh, suamiku. Kau lihat, apa ini? Uang emas. Buat apa kau pegang-pegang uang emas itu malam-malam begini? Nanti hilang. Aku baru mendapatkannya dari takaran ini. Dari dalam takaran? Iya. Apa maksudmu? Ini bukan punya kita. Ini uang emas dari rumah Alibaba. Dari rumah Alibaba. Maimunah, kau jangan main-main. Adikmu pembohong. Dia bilang dia orang miskin lah, pinjam beras lah, tidak punya uang lah. Dan sekarang nyatanya apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Coba bicara yang jelas. Jangan berbelit-belit begitu. Tadi istrinya meminjam takaran kita. Sekarang, setelah dia kembalikan takaran ini, di dalamnya tertinggal uang emas. Apa tidak mungkin dia menakar uang emas karena banyaknya? Kalau begitu, besok aku ke rumahnya. Alibaba, sekarang kau ternyata sudah menjadi orang kaya ya? Dari mana kau mendapat harta sedemikian banyaknya? Apa maksud pertanyaan kakakku? Alibaba, jangan berbohong. Satu uang emasmu telah tertinggal tadi malam dalam takaranku. Aku punya uang emas? Iya. Banyak bukan? Nah, di mana kau dapatkan? Uang itu aku dapatkan. Ayolah, bicara sejujurnya. Uang itu aku dapatkan dalam gua di tengah hutan. Sewaktu aku mencari kayu bakar. Betul? Kau tidak bohong, Alibaba? Iya, betul, Kak. Dan tentu masih banyak yang lain yang belum sempat kau bawakan? Iya, masih banyak harta bertumpuk di sana, Kak. Cuma apa? Ya, sebaiknya... Sebaiknya apa? Aku bawa karung yang banyak. Boleh. Apalagi? Keledai kira-kira 3 ekor? Atau 5 ekor? Jangan khawatir. Akan aku bawa 10 ekor keledai ke sana untuk membawa semua harta itu ke rumahku. Kak, jangan, Kak. Jangan. Jangan? Iya. Kau larang aku mengambil harta karun yang tidak ada orang yang punya. Sungguh serakah kau manusia bodoh. Bodoh karena tidak boleh kakakmu kaya raya di dunia ini. Kak, bukan begitu maksudku. Gua itu sangat berbahaya. Karena gua itu ternyata sarang penyamun. Aku sudah melihat mereka, Kak. Mereka sangat kejam dan menakutkan. Jangan-jangan nanti kakak dibunuh oleh mereka kalau ketahuan, Kak. Omong kosong. Kau mulai menakut-nakuti aku. Aku tidak peduli. Aku bukan orang penakut. Ya, terserah kakak. Aku tidak bisa melarang. Ayo Alibaba, cepat tunjukkan jalan ke sana. Ayo, aku akan ke sana sekarang. Ya, baiklah. Begini, Kak. Kakak harus masuk dari hutan sebelah utara Gunung Karang. Iya. Lalu? Setelah setengah hari kakak berjalan ke arah selatan, maka kakak akan bertemu dengan dinding karang yang terjal. Nah, itulah guanya. Guanya? Di sebelah mana lubang guanya? Bila kakak sebut, "Sesam, buka pintu," dengan lantang, maka ya dinding karang itu bergeser dan tampaklah pintu gua itu. Iya. Oh begitu. Terima kasih adikku. Kau memang dari dulu orang yang baik dan jujur. Tapi sayang, kalau soal kekayaan, aku akan tetap lebih kaya dari kau. Tidak baik bukan adik melebihi kekayaan kakaknya? Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe.
Sesam! Sesam! Buka pintu! Setelah Abu Qasim menambatkan keledai-keledainya, lalu cepat-cepat dia masuk ke dalam gua. Dan tiba-tiba pintu gua tertutup kembali. Pintu batu itu tertutup sendiri. Lihat itu. Emas, berlian. Hai, ini batu-batu permata. Aku akan menjadi orang yang terkaya di dunia. Uang emas. Aku jadi orang kaya raya, kaya raya, kaya raya. Kaya raya, kaya raya. Pindahkan semua harta ini ke rumahku. Itu kan rumahku. Ini lagi. Ini lagi. Ini juga. Emas. Kau juga akan aku bawa. Karung-karungku sudah penuh semua. Biar aku pulang dulu dan akan kembali membawa karung yang lebih banyak lagi. Beratnya karung ini. Berat juga. Pintu ini tertutup, tak bisa dibuka. Aku harus baca mantranya biar terbuka kembali. Tapi apa ya? Aduh, lupa. Ya, ingat. Asam! Asam! Buka pintu! Celaka. Aku betul-betul lupa. Rambutan! Rambutan! Buka pintu! Aduh. Aku lupa lagi mantranya. Buka! 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 Sementara Abu Qasim lupa mantra untuk pembuka pintu gua karena dia telah mabuk dengan harta yang sedemikian banyaknya, maka di luar gua telah datang penyamun-penyamun itu dengan membawa hasil rampokan yang akan mereka simpan di dalam gua. Lihat, keledai-keledai siapa di depan pintu ini? Jangan-jangan ada orang yang telah masuk ke dalam gua kita. Jadi ada orang yang mengetahui rahasia kita? Saya kira begitu, Pak Kepala. Siapa orangnya yang telah berani masuk ke tempat kita? Akan kupenggal kepalanya. Sesam! Sesam! Buka pintu!
senjata kalian. Mari kita masuk. Pak Kepala, ini dia cecunguknya. Mati aku. Mana bangsat itu? Ini orangnya. Ampun, saya tersesat, Pak. Mana teman-temanmu yang lain? Saya sendirian, Pak. Itu keledaimu banyak sekali di luar. Betul, saya tidak bohong, Pak. Kawan-kawan, tidak ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Dan harta-harta ini akan kau bawa kemana? Berdebat! Saya tidak tahu, Pak. Jangan berbohong lagi, manusia busuk. Ini, harta-harta ini sudah siap akan kau bawa, tahu? Betul, saya tidak tahu. Rasakan tajamnya pada ini. Iya. Keesokan harinya, istri Abu Qasim datang ke rumah Ali Baba dengan wajah yang cemas. Dia melaporkan pada Ali Baba bahwa suaminya sudah tidak pulang sejak kemarin. Ali Baba tanpa berpikir panjang langsung menyusul ke gua harta itu. Dan memang Ali Baba mendapatkan kakaknya sudah tidak bernyawa lagi. Oh, kakakku. Kenapa nasibmu jadi begini? Kau tidak bisa kularang. Dan akhirnya kau mati karena keserakahanmu. Kalau para tetangga datang melayat dan melihat kepala kakakku terpenggal begini, tentu tersiar kabar bahwa Abu Qasim mati terbunuh. Dan para penyamun itu tentu mendengar berita ini. Ya, pasti aku dan keluargaku mereka bunuh juga. Wah, ini bisa celaka. Iya, aku punya akal. Aku suruh jahit kembali kepala kakakku ke lehernya. Dan biar Mardiana, pembantu kakakku, menyebarkan berita bahwa Abu Qasim meninggal karena sakit keras. Begitulah, tanpa setahu orang, Ali Baba dapat membawa mayat kakaknya sampai di rumahnya. Dan lalu dia mengatur siasatnya dengan pembantu kakaknya yang bernama Mardiana. Nah, ingat Mardiana, pegang rahasia ini baik-baiknya. Iya, Pak. Saya akan merahasiakannya. Bagus. Nah, sekarang kau pergi ke rumah obat dan beli obat di sana. Katakan bahwa Abu Qasim sakit keras. Lalu setelah itu pergi ke rumah tukang jahit dan bawa kemari. Iya. Dan jangan lupa tutup matanya dan tuntun kemari supaya dia tidak tahu jalan kemari. Baik. Mardiana yang cerdik
pergi melaksanakan perintah Ali Baba. Sambil membeli obat di rumah obat dan kepada orang-orang di sana bahwa Abu Qasim sakit keras. Dan setelah itu, dia pergi ke rumah tukang jahit. Permisi, Pak. Iya, ada perlu apa? Bapakkah yang bernama Wahab? Iya, betul. Dan tukang jahit yang hebat itu? Iya. Perlu apa? Bisa Bapak datang ke rumah kami untuk menjahitkan sesuatu? Hah? Menjahit sesuatu? Apa itu? Karena Bapak adalah tukang jahit yang terpandai di kota ini, tentu Bapak bisa menjahit apa saja dengan baik. Iya. Tapi aku harus tahu apa yang harus kujahit. Saya yakin Bapak bisa. Ini uang mukanya. Uang emas? Iya. Bisa. Saya bisa menjahit apa saja. Nah, ya. Sekarang Bapak ikut saya. Iya. Tapi mata Bapak harus ditutup dengan kain ini. Loh. Kok ditutup begini? Kok ditutup begini ini? Pokoknya ikut saja, Pak. Iya. Tapi ongkosnya ditambah ya, Nak ya. Nah, sekarang Bapak saya tuntun ke rumah saya. Iya, baik. Aduh. Pelan-pelan, Nak. Jangan cepat-cepat. Memang ini ada yang dirahasiakan, Nak ya. Mata saya harus ditutup begini. Jangan banyak tanya. Pokoknya upahnya memuaskan. Oh, iya, baiklah. Beres. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Begitu sampai di rumah Ali Baba, si tukang jahit terkejut setelah tutup matanya dibuka. Aduh, jadi saya harus menjahit kembali ke lehernya. Waduh, saya... Ayolah, Pak. Nih, lihat. Bayarannya tidak tanggung-tanggung. Sebanyak itu? Iya, baiklah, akan saya kerjakan. Esok harinya, banyak para tetangga mengantarkan jenazah Abu Qasim ke pemakaman. Sementara itu, para penyamun sedang menyelidiki siapa yang telah membawa mayat Abu Qasim dari dalam gua. Maka, kepala penyamun mengutus seorang mata-mata ke kota untuk mencari berita. Mungkin di pasar ini aku bisa bertanya untuk mencari berita. Coba, aku mau bertanya pada orang ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Aduh, saya bingung ini, Pak. Ya. Di mana ya tempat orang menjual kain yang bagus? Oh, habis hari ini pasar penuh sekali, Pak. Iya. Di sana, Pak. Di sebelah tukang minuman. Oh ya? Ya. Saya heran, Pak. Apa orang-orang sudah mulai berbelanja untuk menyambut hari raya? Ya, mungkin juga, Pak. Dan mungkin... mungkin penduduk sudah mulai banyak yang kaya. Ya, bisa juga. Kemarin malahan saya mendapat upah jahitan dengan sekantong uang emas, Pak. Mungkin ini berita yang dicari. Apa yang Bapak jahit? Dan siapa orang yang seroyal itu? Saya tidak kenal, Pak. Tapi kelihatannya dia memang orang kaya. Bahkan sangat kaya. Bisa Bapak menunjukkan rumahnya? Tapi orang itu hendak merahasiakan rumahnya. Saya tidak tahu rumahnya karena mata saya ditutup, Pak. Nih. Tunjukkan rumahnya. Bisa Bapak ingat-ingat kembali bila mata Bapak saya tutup? Iya.
Mudah-mudahan bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa. Iya. Tukang jahit dan penyamun berhasil menemukan rumah Alibaba. Agar tidak keliru dengan rumah orang lain, sang penyamun memberi tanda silang di pintu rumah itu. Lalu mereka menghilang dari sana. Tak lama kemudian, Mardiana pulang dari pasar. Hei, ada tanda silang di pintu. Apa artinya ini? Jangan-jangan ada orang yang bermaksud jahat. Sebaiknya seluruh pintu rumah di daerah ini aku beri tanda silang. Sehingga orang menjadi ragu dan bingung. Ya, betul. Itu rumahnya, Pak. Itu yang ada tanda silangnya. Bagus. Ternyata kau adalah anak buahku yang cerdik. Sekarang semua siap. Cabut pedang kalian. Kini kita atur penyerbuannya. Kamu dari sana. Dan kamu... tapi pintu itu juga ada tanda silangnya. Iya, dan itu juga ada. Semua rumah di sini ada tanda silangnya. Lalu yang betul yang mana ini? Hei, tolol! Iya, Pak. Bagaimana cara kerja kamu ini, ha? Saya juga tidak tahu, Pak. Kenapa bisa jadi begini, Pak? Tolol! Tunggu, bodoh! Semua kembali pulang. Ayo! Benar dugaanku. Mereka itu adalah para penyamun yang mencari Alibaba. Keesokan harinya, kepala penyamun sendiri yang pergi mencari rumah Alibaba dengan petunjuk tukang jahit yang sama. Sesampai di sana, dia tidak memberi tanda, tapi hanya mengingat-ingatnya saja. Lalu dia beserta dengan anak buahnya menuju rumah Alibaba dengan menyamar menjadi saudagar minyak. Dia membawa 20 ekor keledai yang masing-masing keledai membawa 2 guci minyak di kiri dan kanan punggung keledai. Jadi, semuanya ada 40 guci. Sebenarnya, yang 39 guci berisi anak buahnya. Sedangkan yang 1 guci benar-benar berisi minyak. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, Pak. Saya pedagang minyak. Boleh saya bermalam di sini? Saya kemalaman. Sedang perjalanan saya masih sangat jauh. Iya. Boleh. Silakan. Dan guci-guci minyak Anda bisa ditaruhkan di sini, di halaman sini saja. Oh, terima kasih banyak, Pak. Ternyata Bapak adalah orang yang baik hati. Mari, silakan masuk. Jangan ragu-ragu. Terima kasih, Pak. Saya akan tambatkan dulu keledai-keledai saya ini. Iya, baik. Saya akan siapkan tempat Anda di dalam. Oh, iya. Hei. Ada apa-apa? Sudah boleh kami keluar. Tunggu saja. Kalau guci ini aku lempar dengan batu, maka kalian siap untuk menyerbu. Beres, Pak. Mari, Tuan. Sebelum Anda istirahat, kita bersantap malam bersama. Mari. Terima kasih. Sementara Alibaba sedang menjamu tamunya dengan makanan yang enak-enak, sementara itu pula Mardiana keluar rumah, hendak mengambil minyak dari guci sang penyamun karena minyak di dapur sudah habis. Saya malas jalan ke warung. Biarlah, aku ambil minyak dari guci itu sedikit untuk lampu di dapur.
Mengapa guci ini bergerak-gerak? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Ya, ada suara berbisik-bisik. Pasti berisi orang. Iya, jumlah guci ini 1, 2, 3, 9, 40 guci. Jangan-jangan mereka ini penyamun yang menyamar. Ya, 40 penyamun yang menyamar. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat bertindak. Mardiana tidak jadi mengambil minyak di guci itu. Dia pergi ke warung yang terdekat dan membeli minyak goreng sebanyak-banyaknya. Minyak itu dipanaskannya sampai mendidih. Lalu, tanpa membuang waktu lagi, Mardiana menuangkan minyak yang mendidih itu ke dalam guci-guci yang sebenarnya berisi para penyamun itu. Tanpa bersuara, para penyamun itu mati satu persatu. Dan sekarang yang tinggal hanya pimpinan mereka saja. Mungkin Tuan sudah mengantuk. Silahkan tidur di kamar depan. Terima kasih. Saya akan memeriksa keledai-keledai saya dulu. Ya, kalau begitu saya akan pergi tidur lebih dahulu. Selamat tidur. Selamat tidur. Nah, sekarang mereka sudah pergi tidur semua. Ini kesempatan baik untuk menyerbu. Hei, ayo keluar semua. Kenapa kalian diam? Sekarang kita akan menyerbu. Ayo keluar cepat. Waduh, kenapa dia mati? Ini juga mati. Mati disiram minyak mendidih. Oh, semua anak buahku telah mati. Celaka. Aku harus cepat-cepat lari dari sini. Jangan-jangan si tuan rumah sedang mempersiapkan sesuatu untuk membunuhku. Pimpinan penyamun lari tunggang langgang karena takut. Dan selang beberapa hari, sang pimpinan penyamun menyamar menjadi pedagang kain. Dia berdagang kain di depan rumah Ali Baba. Dia menyamar dengan memakai kumis dan jenggot palsu. Dia sangat ramah kepada Ali Baba. Bahkan, dia sering menghadiahkan kain yang mahal-mahal kepada Ali Baba. Karena ia merasa berhutang budi kepada pedagang kain ini, maka pada suatu hari, Ali Baba mengundang saudagar itu untuk makan malam di rumahnya. Tentu dengan sangat senang, saudagar itu menerima tawaran dari Ali Baba. Sedangkan Ali Baba sendiri tidak sadar kalau bahaya sedang mengancam jiwanya. Terima kasih sekali, Tuan. Dengan apa saya harus balas budi baik Tuan ini? Jangan begitu, Tuan. Saya yang bingung. Harus membalas kebaikan Tuan itu dengan cara apa? Mardiana? Iya, Pak. Hidangkan makanan yang lezat-lezat kemari. Baik, Pak. Ketika Mardiana menghidangkan makanan-makanan itu, dia terkejut melihat tamu itu mirip dengan kepala penyamun dulu. Hanya bedanya, saudagar ini berjenggot dan berkumis tebal. Dan dia lebih curiga lagi ketika dia melihat di balik jubah tamunya terlihat golok yang diselipkan di pinggang. Dan Mardiana yang cerdik ini menyiapkan sesuatu untuk melumpuhkan tamu itu. Sementara tamu ini makan bersama Ali Baba, Mardiana berdandan seperti penari dan menyelipkan 2 belati di pinggangnya. Tuanku Ali Baba, karena Tuan berdua sudah selesai bersantap,
bagaimana kalau hamba menari untuk menghibur tamu tuan ini? Oh, Mardiana yang baik, yang pandai. Silakan. Tentu tamuku akan senang sekali. Tentu begitu, Tuan? Silakan. Terima kasih. Saya sudah siap dengan tukang kendang. Ayo, Pak, kita mulai. Mardiana menari dengan lemah gemulai mengelilingi kepala penyamun. Sebenarnya kepala penyamun ini sudah tidak sabar menunggu saat yang tepat untuk membunuh Alibaba. Tapi tanpa disadarinya, dia terpesona dengan kepintaran Mardiana menari. Pandai sekali putri ini menari. Mardiana kini menari dengan irama yang mulai cepat. Ini membuat kepala penyamun itu terpukau olehnya. Tiba-tiba, Mardiana menari dengan mencabut kedua pisau di pinggangnya. Dia menari mengikuti irama musik yang semakin cepat. Sementara pisau belatinya mulai berkelebat-kelebat di hadapan kepala penyamun itu. Sang penyamun tetap tersenyum memandang adegan ini, sementara Alibaba bertambah kagum atas kepintaran Mardiana. Tiba-tiba, Mardiana menikamkan kedua belatinya ke dada kepala penyamun itu dan tepat mengenai jantungnya. Mardiana, apa yang kamu lakukan terhadap tamuku, Mardiana? Oh, Mardiana, kau bunuh dia. Tidak, Pak. Lihatlah, setelah aku cabut jenggot palsunya ini. Pimpinan penyamun? Iya, dia memang hendak berniat membunuh Bapak. Lihat ini golok di pinggangnya. Betul-betul pelayan kakakku ini orang yang setia. Demikianlah akhir ceritanya. Alibaba menjadi orang kaya yang dermawan. Dia sering membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin. Sedang gua harta tempat penyamun itu tinggal dijadikan Alibaba tempat menyimpan hartanya. Memang orang yang jujur dan tidak serakah akan dikaruniai hidup yang baik dan tenang di dunia ini. Anda masih bersama channel YouTube